Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita tetap bisa belajar dan beribadah dan tetap di rumah ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Ayo semuanya dibuka bukunya bab 4 halaman 68. Oke, pada bab 4 ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Kita akan belajar tentang efek rumah kaca, tentang perubahan iklim, tentang pemanasan global, dan tentang atmosfer. Kita akan belajar ini. Baik, pernah nggak kalian mengamati perubahan musim yang akhir-akhir ini terjadi? Kan biasanya pada beberapa tahun yang lalu, pada bulan Mei sampai September, kalau di Indonesia itu kan musim kemarau. Pada bulan Oktober sampai April biasanya kan musim penghujan. Tetapi akhir-akhir ini pada bulan November atau Desember itu masih musim kemarau. Nah, mengapa hal itu terjadi? Kita lihat yang terjadi di Indonesia ini juga ya. Oke. Nah, dampaknya kalau hal ini terjadi, maka kita sering kemarin kita menyaksikan bahwa pada bulan Oktober ya, pada bulan Oktober, November, Desember ini Sungai Bengawan Solo ini kering. Padahal Sungai Bengawan Solo kalau pada waktu musim penghujan airnya begitu melimpah. Kita tahu juga bahwa pernah mendengar nggak berita badai salju di Mekah? Mekah yang notabene negara kering, negara yang panas, ternyata turun salju. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, inilah yang dikenal dengan perubahan iklim. Mengapa perubahan iklim itu bisa terjadi? Perubahan iklim itu terjadi karena aktivitas manusia. Apabila kita baik terhadap lingkungan kita, maka tentunya alam akan memberikan hal-hal yang baik pada kita. Nah, makanya kalian semua harus tetap menjaga lingkungan kita. Sayangi hewan, rawat tumbuhan, rawat lingkungan kalian. Jangan membuat pencemaran, membuang sampah tidak pada tempatnya, karena pada saat kalian merawat lingkungan, maka itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah merawat ciptaan Allah. Nah, kita kembali pada buku kita ya. Kita akan belajar tentang apa itu efek rumah kaca. Baik, kita belajar tentang efek rumah kaca. Nah, apa sih efek rumah kaca itu? Jadi bumi itu diibaratkan sebuah tempat yang diselimuti oleh atmosfer. Nah, di dalam atmosfer itu banyak terdapat gas-gas. Gasnya berupa apa saja? Gasnya bisa berupa karbon dioksida, bisa berupa metana, bisa berupa oksigen, bisa berupa argon, hidrogen, neon, klorofluorokarbon, atau yang dikenal dengan CFC. Nah, apa fungsinya gas-gas ini? Nah, gas-gas inilah yang membuat bumi kita ini menjadi hangat dan menyebabkan adanya kehidupan yang tidak sama seperti pada planet Mars. Kalau pada planet Mars, kalau pada planet Mars itu planet ini dingin sekali. Mengapa sangat dingin?
karena tidak ada atau komposisi dari komposisi dari gas-gas yang saya sebutkan tadi itu tidak mendukung untuk kehidupan seperti yang ada di bumi. Jadi Allah sudah mendesain bumi ini dengan begitu baiknya, dengan begitu hebatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Tetapi jika komponen gas-gas yang ada di bumi ini itu tidak seimbang lagi, karena misalnya terjadi polusi udara, maka ini akan menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Nah, suhu buminya akan semakin tinggi. Kalau suhu buminya semakin tinggi, maka ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya global warming. Coba lihat ini ya, gambar ini. Nah, ini pada halaman berapa ini? Halaman 73. Oke, jadi bumi ini ya, bumi ini diibaratkan, ini bumi diibaratkan seperti rumah yang diliputi oleh atmosfer. Oke. Atmosfer ini berisi gas-gas yang seperti saya sebutkan tadi, nitrogen, oksigen, argon, hidrogen, CFC, neon, metana, karbon dioksida. Ini berada di sini. Jika komposisinya cukup atau komposisinya seperti yang normal yang dibutuhkan oleh bumi, maka matahari yang masuk ini matahari yang masuk ke bumi, maka bumi yang akan mengeluarkan panas ini bisa dikeluarkan oleh bumi, dipantulkan keluar sehingga buminya tetap hangat. Nah, jadi atmosfernya harus pas, komponen-komponen gasnya harus pas. Tetapi, kalau terjadi perubahan komponen, inilah yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Baik, pemanasan global akan dilanjutkan Bu Alia pada video selanjutnya ya.